terima kasih. Nah, untuk contoh kelas silakan dilaporkan keadaan kelas untuk hari ini. Kelas 7 berjumlah 31 siswa. Semua hadir, Pak. Oke, ada yang ingin memimpin temannya untuk menyanyikan lagu nasional? Silakan. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih kalian. Nah, sebelum kita belajar, Pak Guru ingin mengingatkan materi minggu lalu yang sudah pernah kita pelajari. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan materi apa yang kita sudah pelajari minggu lalu? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Yang pertama materi PKI yang membahas tentang proses perumusan dasar perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Jadi ini apa? Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Ini kita akan membahas masuk di bagian bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada tujuan pembelajarannya. Jadi nanti Pak Guru akan menayangkan slide video ya setelah ini atau slide PPT Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga melalui diskusi kelompok. Jadi peserta didik dapat mengumpulkan informasi terkait adapun materi untuk hari ini yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun yang kita pelajari yaitu pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran cooperative learning, kemudian selanjutnya strategi pembelajaran yaitu teknik penilaian. Yang kedua penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis, kemudian yang ketiga penilaian dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang dimaksud konstitusi? Tapi sebagai berikut. Yang pertama membentuk panitia perancang yang beranggotakan siapa? Ahmad Subarjo, ada Sukiman dan ada Al-Har. Kemudian selanjutnya bentuk negara yaitu Kesenak. Pada sidang tanggal 13, nah ternyatanya perhatikannya tanggal 13, pendiri negara menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, hingga sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta membentuk panitia penghalus bahasa ya, ke atas nama Jaya Diningrat, Stalin dan Soeharto. Ya, kita juga harus menambahkan Borneo Utara supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambah Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Oke, Pak Guru hanya berikan waktu 5 menit kira-kira mencatat hal-hal yang tidak dimengerti pada materi tadi. Nah, silakan dirumuskan suatu pertanyaan ya, dari hal-hal yang tidak dimengerti pada materi tadi. Silakan ada pertanyaan yang sudah disusun. Silakan. Kalau sudah silakan cari jawabannya. Silakan. Ya. Sama aja kan semua materi bisa dibagi kan materinya sama. Apa yang dibahas itu?
Wade undang-undang dasar adalah menjelaskan apa yang dimaksud undang-undang dasar menurut seorang sarjana hukum ECS Boy. Adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah. Pada tanggal berapakah BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan? Dan apa laporan yang dihasilkan oleh panitia perancangan Undang-Undang Dasar tersebut? Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Mengapa Papua menjadi sumber kekayaan tanah air? Karena Papua memiliki sumber daya yang sangat banyak seperti emas, logam, batu bara, dan lain-lain. Karena itulah Papua menjadi sumber kekayaan tanah air. Kita buka penilaian antar teman. Jadi silakan dinilai temannya masing-masing ya. Oke, 5 menit waktu beri waktu untuk menyelesaikan. Ya, jadi Antara lain tugas di dalam 5 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati Undang-Undang Dasar yaitu karena tanggapan dari kata berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil apa yang didapatkan tadi. Silakan kelompok 1. 2. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengandalkan sidang dengan agenda pembicaraan tentang kemerdekaan. 3. Pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan UUD Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang kelompok 3. 1. Pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945. Pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Soekomo. Kelompok 6, silakan.
13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang disepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan majelis permusyawaratan rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Stalin, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. 2. Pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta satu pasal mengenai aturan tambahan. Semuanya, beri aplaus dulu untuk semuanya. Setelah tadi kita berdiskusi, ya, setelah juga mempresentasikan idenya tadi, silakan diperbaiki. Mungkin ada masukan tadi dari temannya atau dari kelompok lain. Secara bersama-sama. Kelompok 5 dulu. Mana kelompok 5? Silakan disebut. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia. Oke, selanjutnya tanggal 14. Oke, silakan. BPUPKI mengandalkan sidang dengan agenda pembicaraan tentang kemerdekaan. Oke, selanjutnya kita memasuki membagikan soal. Nanti silakan dikerjakan semuanya, dikerjakan. Dikerjakan secara individu. Belajar hari ini, apa yang kalian dapatkan? Saya Pak, Ya, silakan. yang saya dapat hari ini adalah pengetahuan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya sangat senang dengan metode pembelajaran seperti ini karena menampilkan suatu video yang membuat saya sangat... Yang kita pelajari hari ini, semuanya akan datang, kita akan mempelajari tentang penetapan Undang-Undang